Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar dengan Ibu Ain dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi teladan Asmaul Husna dan submaterinya yaitu Asmaul Husna Al-Malik. Anak-anak, sebelum belajar tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan Asmaul Husna Al-Malik dan artinya. Yang kedua yaitu memberi contoh teladan Asmaul Husna Al-Malik. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi ya. Yaitu yang pertama pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna secara harfiah adalah nama-nama sebutan gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang pengertian Al-Malik. Asmaul Husna Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik artinya Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah yang Maha Kaya dan pemberi rejeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk dapat mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi ataupun tanpa butuh pendukung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang dizolimi, membalas orang yang zolim, mencukupkan orang-orang yang lemah, menyembuhkan orang yang sakit, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Contoh meneladani Asmaul Husna Al-Malik yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meneladani Al-Malik, seorang muslim akan dapat memahami bahwa dirinya tidak dikuasai apapun ataupun siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah yang berhak memerintah ataupun melarang sesuatu. Dengan demikian, seorang muslim harus menjalankan ibadah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menjadi pemimpin yang baik. Seorang pemimpin harusnya memiliki sifat Al-Malik. Artinya, ia harus memimpin dengan baik, tidak sombong dan tidak sewenang-wenang. Sebab sifat sombong dan kesewenang-wenangan itu adalah perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, contoh meneladani Asmaul Husna Al-Malik yaitu tidak sombong. Allah adalah penguasa mutlak atas segala hal.
Umat Islam harusnya menyadari bahwa kekuasaan manusia sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh angkuh dan sombong atas apa yang ia miliki. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini tentang Asmaul Husna Al-Malik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita simpulkan bersama-sama ya. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluk Allah, semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk. Dan contoh meneladani Asmaul Husna Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi pemimpin yang amanah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan semua perintah Allah serta tidak sombong, karena yakin bahwa Allah semata merupakan penguasa alam semesta. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa anak-anakku di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.